Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mawsufun bikulli kamalin, munazzahun an kulli naqsin, jami'ul kamal ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bisahibi jami'i sifatil kamaliyah, munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah, an-nabiyil ummiyi al-maktubi baina katifaihi khatam nubuwah, al-habibil alil qadril adimil jah, wa lam yahlukil khallaqu khalqan mithlah, la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu, wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah, wa ja'altahu wasitatul udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya akhina fillah khadamil maulud Yai Amin sekeluarga, dan beberapa habaib. Yai, maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat, takdim, ikhtiram kami kepada para beliau. Yang saya hormati Ibu Bupati atau yang mewakilinya, Pak Dandim, Pak Kapolres atau yang mewakilinya, Bapak-bapak dari Forkominda, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kami banggakan, Pak Camat, Pak Dandramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya, Bapak-bapak dari Kepala Kelurahan, Kepala Desa, seperangkatnya panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sampai sekarang ini tidak bisa dibendung, selalu terpancarlah cahaya salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu dikumandangkan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lebih jauh kita akan mengenal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi akhlaknya, perbuatannya, muamalahnya, kita akan lebih mengenal. Dengan sebab kita lebih mengenal, akan lebih cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah memang tidak bisa dilupakan. Sejarah lebih-lebih di masa sekarang ini. Kita, anak-anak kita banyak yang ke Parmen obor atau ke Paten obor. Dari Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mulai kelahirannya sampai akhir hayatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh nasihat-nasihat, percontohan-percontohan untuk kita ikuti sebagai tanda orang yang mengerti kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya peringatan Nabi adalah bagian ucapan terima kasih kepada beliau. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya kita tidak mengerti terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan orang tua,
sambil berkata kepada emak atau mama atau kepada bapak atau kepada abi, Bi, maaf ya Bi, maaf ya Ma, emak telah pulang ke rahmatullah, tapi saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua. Saya belum bisa membahagiakanmu Pak, saya belum bisa membahagiakanmu Mak. Bila mana kita selalu ingat yang demikian atas jasa kedua orang tua, insya Allah tidak akan anak itu memalukan dan mengecewakan atas perjuangan kedua orang tua. Itu baru kita orang tua. Bagaimana kita tarik di atas itu? Bagaimana ulama-ulama yang ikut besar andil di dalam dakwatul Islam, terutama yang tidak terlepas dari ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Al-Imam Abdullah Uthman Khan turun kepada putranya Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Pada waktu itu beliau masuk ke daerah Anam dan daerah Cham, yang mana kedua kerajaan ini satu agama. Bertempur setiap tahun tidak ada habisnya, menelan korban. Satu agama. Al-Imam Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Uthman Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Muhammad Sahib Marbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nagib bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Nyimpang sedikit. Mengapa anak cucu Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan dari anak perempuannya? Apa sebab? Nyentang ning kono belah. Maaf. Iya. Enggak ada kursi. Ya. Mengapa bagi keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari anak perempuannya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani anbiya yantami ila abihim." Semua keturunan para nabi diambilkan dari anak lelakinya, illa ibnati Fatimah. Terkecuali keturunanku, Allah Ta'ala menjadikan dari putriku Fatimah wa Ali wa ana waliyuhuma wa asabihima. Apa sebab? Karena orang Arab pada waktu zaman jahiliyah muta'assibin bi auladihim, sangat fanatik terhadap anak lelakinya. Kalau orang lelaki sampai tidak mempunyai anak lelaki, yang mempunyai anak perempuan, itu jatuh. Itu belum lelaki. Itu ciri khas. Yang kedua, sampai menuding atau menuduh atau menggelari Rasulullah SAW abtar karena tidak mempunyai anak lelaki. Tapi yang jawab siapa? Rasulullah menjawab langsung, Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal." Itu jawaban dari Allah Ta'ala langsung yang mengatakan Rasulullah abtar.
sekarang ya tidak heran kalau ada orang tidak percaya kepada keturunan baginda Nabi, jangan kaget, dari dulu sudah ada. Itu. Sehingga kalau mempunyai anak perempuan dikubur hidup-hidup masih bayi, itulah pada waktu itu. Maka Allah Ta'ala menjawab, dibuktikan bahwa Rasulullah keturunannya dari Sayyidatina Maulatina Fatimah Zahra, untuk menjawab dunia Arab yang terlalu fanatik kepada anak lelakinya. Itu sebab-sebabnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan setelah Imam Ali bin Abi Thalib, yang muncul apa? Bani Umayyah, Bani Abbas, luar biasa kekuatannya, tapi hebat. Dengan Islam yang luar biasa pada tahun-tahun itu, hanya 100 tahun tidak ada tumbang Bani Umayyah. Apa sebab? Padahal pada waktu itu ulamanya masih ngetop-ngetop. Di Bani Abbas juga sama. Tidak sedikit di zaman Bani Abbas, Bani Umayyah, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh. Bukan sedikit. Dan tokoh-tokoh pada waktu itu, sampai Imam Bukhari, Imam Muslim sampai ngungsi di Mesir. Karena digencet terus oleh oknum-oknum di zaman tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan apa? Bala. Akibat apa? Memusuhi terhadap para waliullah, memusuhi kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kekuatan Bani Umayyah sudah cukup sampai ke Spain 350 tahun tumbang. Bani Abbas terkenal dengan di Baghdadnya 1001 malam. Yang tidak kenal cerita itu siapa? Wassalam. Perkembangan tumbuh tidak terlepas dengan membawa nama Islamnya sampai ke Aceh. Luar biasa pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Tempat sumber penyebaran Islam yang dinamakan Malaka jatuh di tangan Portugis tahun 1511. Ini contoh untuk kita semuanya, padahal kekuatan ulama pada waktu itu kurang apa. Tidak lama luar biasa Banten jatuh. Demak jatuh. Setelah Adipati Trenggono tidak ada, perang saudara secara tidak langsung, hoak dihembuskan, fitnah mulai melanda luar biasa. Akhirnya selesai di Sultan Trenggono, Demak hilanglah kekuatan kerajaan yang begitu hebat dalam Nasrul Islam. Ini sejarah untuk peringatan kita semuanya. Dari Al-Imam Ahmad Syahjalal, nenek kakek moyang daripada Wali Sembilan, sudah memberikan contoh. Begitu beliau masuk ke daerah Anam ataupun Cam, di situ masih ramai pertikaian dan perang saudara. Tiap tahun ratusan orang jadi korban. Tapi begitu beliau masuk, single fighter sendirian. Tidak ada temannya. Anehnya, lain agama, kerajaannya berbeda, bisa percaya kepada Al-Imam Ahmad Syahjalal dan menyerahkan kerajaannya Anam dan Campa di pundak Said Ahmad Syahjalal sendirian. Sing dipilih liya agama, sing milih liya agama. Hebatnya di sini. Contoh luar biasa. Dari perkawinan dari Putri Campa, banyak melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa.
Di antara siapa putra beliau? Al-Imam Jamaluddin Husain. Dari Al-Imam Jamaluddin Husain mempunyai anak 12. Yang pertama Al-Imam Barokat Zainal Abidin, ayah Al-Malik Ibrahim yang meninggal pada tahun 822 Hijriah. Bertepatan 1401 pada waktu itu. Tidak menghitung tahun terpaut. Yang kedua Al-Imam Ibrahim Asmarokondi, tiga-tiganya mempunyai anak yang luar biasa. Pertama siapa? Maulana Ishaq, ayah Maulana Sunan Giri, Muhammad Ainul Yakin. Yang kedua Al-Imam Ali Al-Murtadha, Sunan Gresik, beliau ayah ulama besar Said Utsman Haji Sunan Mondoliko. Yang ketiga Al-Imam Ahmad rahmatillah, putranya 11 jadi wali kabeh, jadi ulama kabeh. Itu hebatnya. Siapa yang pertama? Sayyidah Asyiqah, istri Al-Imam Abdul Fattah Sultan Demak. Yang kedua Al-Imam Hashim atau Qasim, dikenal Sunan Derajat, yang selalu kantongnya bolong. Abul Fuqara wal Masakin wal Aitam. Hebatnya. Di waktu Sayyid Hashim hidup, tidak ada fuqara wal aitam atau para janda yang menangis untuk memikirkan makan untuk esok hari. Itu Maulana Hashim. Adiknya siapa? Terkenal Sultanul Aulia fi zamani, guru dari para sultan, guru dari para hadipati, guru dari para senopati, guru dari para temenggung pejabat-pejabat pada waktu itu, dan guru para ulama, guru para aulia, mursyidul kamil, Abul Fuqara wal Masakin, Abul Aitam. Siapa beliau? Al-Imam Ibrahim Bonang, terkenal dengan Kanjeng Sunan Bonangnya. Yang keempat siapa? Tokoh satu muhaditsin, mufassirin, tapi beliau tidak mengarang kitab. Siapa beliau? Al-Imam Ja'farus Shadiq, Kanjeng Sunan Kudus. Yang kelima Al-Imam Zainal Abidin, Sunan Qodi Demak. Yang paling terkecil Al-Imam Ahmad Hisamuddin, Kanjeng Sunan Lamongan. Ini yang lelaki. Yang perempuan Dewi Ruqayyah, zaujah sepupunya Al-Imam Muhammad Ainul Yakin, Kanjeng Sunan Giri. Dewi Mutmainnah, zaujah As-Sayyidul Allamah Al-Imam Abdurrahman Sunan Mojo. Dan Aisyah bintil Imam Ahmad rahmatillah, zaujah Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati bin Umdatuddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain. Satu rumpun luar biasa. Apal belina sampai wali sanga. Aja manduk-manduk bae. Langsung melongo lah. Tulis lah, supaya kita tidak kepaten obor. Inilah ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, juru pendamai, perekat umat, perekat bangsa, yang sudah selayaknya kami menjadi meniru kepada perilaku, langkah-langkah beliau. Ini satu contoh. Saya ambil ceritanya Al-Imam Ja'far Shadiq. Ini contoh untuk kita semuanya. Al-Imam Ja'far Shadiq bagaimana cara mengislamkan pada waktu itu di Kudus. Di Kudus agamanya berbeda. Namanya Pangeran Poncowati. Dan penganutnya adalah kalau sapi itu dikeramatkan. Al-Imam Ja'far Shadiq kalau bulan Idul Adha
Biasanya umat Islam korban sapi, kerbau, kambing. Tapi yang menjadi masalah ini bagaimana kita dakwatul Islam supaya mulus. Kalau sapi kita potong, apa tidak menjadi masalah? Orang tua kita sudah sejauh itu wawasannya. Akhirnya Al-Imam Ja'far Shadiq memutuskan tidak boleh dipotong, dinasehati. Ini kepentingannya. Pangeran Poncowati mendengar yang demikian, langsung beliau datang. Taslim. Fayaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslam. Dengan akhlak yang luar biasa. Langsung kerajaannya diserahkan kepada Al-Imam Ja'far Shadiq. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu itu masih ada kerajaan yang luar biasa. Ada pemerintah yang berdiri, yang kuat, luar biasa. Yang sah. Mana? Sultan Abdul Fattah masih hidup. Masih berdiri di Demak. Sebetulnya kalau ambisi Al-Imam Ja'far Shadiq mampu saja mendirikan negara dalam negara yang timbul di Kudus. Tapi apa yang dikerjakan Al-Imam Ja'far Shadiq? La, kami tidak akan memberikan pintu perpecahan kepada oknum-oknum bangsa lain yang akibat untuk mudah masuk ke Indonesia untuk memecah belah. Selawat, jangan takbir. Kenal dulu kepada yang mengajarkan takbir, baru baca takbir. Bukan orang baca takbir semakin begini. Kalau takbir semakin tawadhu, kenalkan dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan takbir. Setuju? Oh, jadi takbir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan saya menentang takbir, sorry. Kenalkan dulu. Ciri khas ahli sunnah wal jamaah apa? Salawat kepada itu saja. Nah, itu hebatnya. Tidak mau mendirikan negara dalam negara. Akhirnya kerajaan itu dijadikan masjid sampai sekarang terkenal Masjid Menara Kudus. Pandai di RT kangelan kang ngatur pamaning dadi lurah. Nah, ulama-ulama kita begitu hebatnya. Masuk ke Indonesia bukan sekadar muter tasbih, tidak, habaib kita. Akhlaknya luar biasa. Menjadi mempersatukan umat. Rata-rata ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli obat-obatan, dan lain sebagainya. Bukan adu kesaktian. Keris bisa keluar. Lalu keluar cahaya dari sana lagi. Bukan begitu. Tapi senjata yang paling ampuh adalah akhlakul karimah. Itu yang dibawa salafun as-salihin. Makanya berhasil para beliau dakwatul Islam di Indonesia, negeri tercinta ini. Dan beliau ikut andil besar. Jangan dikira dakwatul Islam saja. Bagaimana menegakkan jihad fisabilillah dalam melawan penjajah. Ikut andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Jasa siapa? Jasa para beliau. Sampai kita berkibar kembali sangsaka merah putih. Al ulama, TKR, Hizbullah, dan lain-lainnya. Berkibar kembali. Maaf. Kalian kita ini, saya maaf saja. Saya berbicara tidak emosi. Tahun 45 ada di mana? Sudah lahir belum? Hah? Belum. 47. Belum lahir. Saya kira udah lahir. 51. Belum. 65 sudah, yang kemarin saja peristiwa. Sebagian mengatakan saya masih kecil, Bib. Ada apa 65? 45 merah putih berkibar, 47. Ada peristiwa apa? Dibawa lagi Belanda oleh sekutu.
Banyak orang tua-tua yang umurnya mesti 80 atau 90. Mbah Hasyim sudah mempersiapkan resolusi jihad sebelum 1945 dikumandangkan. Dikira apa Mbah Hasyim Asy'ari? Bagaimana membuat satu wadah untuk menyelamatkan akidah ala ahli sunnah wal. Loh, itu tahu sejarah NU resmi jelas, nanti tidak tukang kritik. Biar tahu perjuangan-perjuangan al-habaib para ulama-ulama pendahulu. Dia baca keras-keras orang keras. Keras-keras gua apa? Berkendang uli upah amplop beli kan. Kamu amplopnya kandel tak lumayan. Nah itu. Kemana kita semua, saya mau tanya, tahun-tahun itu udah lahir? Belum lahir. Apa andil kalian dalam mengisi kemerdekaan ini? Apa andil kita dalam mengisi kemerdekaan ini? Ekonomi tertinggal, pertanian kita kalah, fanatisme kita melentur, tanah yang begini hebatnya, suburnya, tapi kurang dari kita ini merasa memiliki handar beninya. Kalau kita nasionalismenya luar biasa karena mengenal sejarah, paling tidak akan berbicara. Fanatisme terhadap bangsa ini bukan untuk bangsa saja, untuk tanah airnya dan apa yang tumbuh di dalam republik ini, kita akan merasa memiliki handar beni. Sampai hayawan pun yang hidup di Indonesia ini, satu ayam lahirnya di Indonesia, netasnya di Indonesia, makannya di Indonesia, dan lain sebagainya di Indonesia, tapi yang dapat nama orang lain, namanya ayam Bangkok. Hebat kan? Hebat dah. Hebat ya. Mau, seneng dikatakan ayam Bangkok. Padahal itu lahir di negeri kami. Sampai jambunya jambu, lele, durennya duren, Bangkok motong, berarti kita melarat. Senang dikatakan melarat. Nah, ini satu contoh. Tapi kalau kita ini mengisi bagian isi kemerdekaan ini, jawab, ayam Indonesia, duren Indonesia, jambu Indonesia, padi Indonesia, kefanatikan kita terhadap tanah air di ini, dan apa yang tumbuh dalam negeri ini paling tidak akan meningkatkan ekonomi yang luar biasa. Itu yang ditakuti oleh oknum-oknum bangsa lain kalau Indonesia maju. Makanya bagaimana caranya? Grogotin terus, bikin hembus, bikin hoax, supaya apa? Ulamanya pecah, habaibnya pecah, ulama sama ulama pecah, habaib sama habaib pecah, beda pilihan, sudah menghukumi ke sana ke sini, padahal ilmunya tanggung. Bangsa lain, oknum-oknumnya apa yang terjadi? Bertepuk. Terus. Disitulah kemunduran kita. Kita kalah dengan bangsa lain. Sudah bikin senjata persenjataan yang ngetop, ekonomi dikuasai, dolar dikuasai. Kita kalah terus. Senang kalau dikatakan kalah. Jawab! Melempem semuanya. Nah itulah. Harus bangkit. Bagian ngisi kemerdekaan ini. Menjadi bangsa yang kokoh, tidak mudah dipecah belah. Untuk apa? Mewakili para sesepuh kami. Tunjukkan kami bangsa yang tidak akan mengecewakan kepada pendiri-pendiri bangsa ini. Kami bangsa yang tidak akan mengecewakan kepada para sesepuh-sesepuh kami. Kami menjadi bangsa tidak akan mengecewakan para ulama-ulama. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Melempem, jawab yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.